Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya pada hari ini dalam rangka pertemuan rutin arisan KKRA ya, sekaligus ada kegiatan-kegiatan yang harus diisi di dalam kegiatan KKRA pada hari ini. Baik, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta taufik serta hidayah kepada kita sekalian sehingga kita pada hari ini di pagi menjelang siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Pengawas rekan kami, Bapak Salahuddin, kemudian Bapak Juwardi dari Pendidikan Madrasah, kemudian yang kita hormati Ibu Ketua KKRA serta pengurus dan jajarannya. Yang kita hormati juga ada di sini Bapak Abdullah, Ketua IDRA, Bapak Ibu Kepala Madrasah Raudatul Athar seluruh Kota Banjarmasin yang telah bergabung di kegiatan kelompok kerja Kepala Madrasah pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, dalam kegiatan KKRA ini tentunya kita dalam forum ini kita harus menimba ilmu juga, dan kita dalam kehadiran kita di sini tidak hanya hadir sebagai arisan kelompok rutin, akan tetapi kita dapat ilmu pengetahuan dari informasi-informasi dari pengawas dan Bapak Juwardi, juga informasi tentang administrasi di kantor, administrasi kepala madrasah, tentang dan lain-lain lah. Adapun kesempatan di sini ulun ingin berbagi juga. Ketika ulun berada di pelatihan kemarin, baru saja ulun datang dari pelatihan selama 8 hari di Hotel Delima Banjarmasin di KM 7. Nah, sehubungan dengan jadwal yang akan bicarakan di sini, kayaknya IKM ya. IKM apa itu, Bu? Implementasi Kurikulum Merdeka. Nah, dalam hal ini juga ulun ada memperoleh materi dari pelatihan tersebut. Jadi ulun ingin sampaikan sedikit di sini. Sebenarnya banyak kita dijejali ilmu untuk menyampaikan kepada sekolah binaan kita supaya terlaksana apa yang diterima kita dari ilmu yang kita peroleh tadi bisa kita sampaikan kembali kepada sekolah-sekolah binaan kita, termasuk di kegiatan kelompok kerja kepala madrasah di sini. Baik, karena ulun lihat dalam undangan itu ada merencanakan untuk BIMTEK IKM. Nah, jadi ulun sedikit untuk menyinggung masalah IKM di sini sebelum ada kegiatan BIMTEK tersebut. Mungkin di dalam kegiatan ini sudah direncanakan kapan jadwalnya, kemudian kapan pelaksanaannya. Ya, sudahkah didiskusikan tadi masalah ada BIMTEK Sabtu ya, Nah, jadi ulun di sini hendak juga menyampaikan sedikit, walaupun sebagai perkenalan aja nanti, walaupun nanti sudah ada kegiatan tersebut BIMTEK-nya. Jadi diharapkan semua kepala madrasah, baik guru ataupun
jajaran yang lain ya, maksudnya operator dan sebagainya yang mau ikut IKM disilakan. Tapi kalau sesuai dengan ketentuan negara. Baik, Ulun ingin menyampaikan masalah IKM ini, implementasi kurikulum merdeka. Nah, yang kebetulan yang ada di sini ada juga yang kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka yang dari MA, Madrasah Aliyah, kemudian MTS, kemudian dari Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang di sini yang Ulun ambil adalah sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka pada Raudatul Atfal, yaitu KMA nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman IKM pada madrasah. Nah, jadi ini sesuai aja lah yang kita yang Ulun hadapi di sini, semuanya kepala madrasah dari Raudatul Atfal tersebut. Baik, Ulun sedikit minta izin untuk menyampaikannya, walaupun nanti ada sudah rencana untuk jadi Ulun mengisi aja sedikit, dan Ulun ingin mencurahkan apa yang Ulun sudah peroleh dari pelatihan tersebut. Nah, jadi Ulun hanya menyampaikan gambaran sedikit tentang di sini tentang IKM tadi. Nah, kompetensi yang diharapkan dari guru Raudatul Atfal mampu memahami dan menerapkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor, jadi IKM itu yang untuk Raudatul Atfal itu nomor 347 tahun 2022 ya, tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah di RA masing-masing. Kemudian di sini lagi. Nah, jadi KMA-nya itu nomor berapa Bunda tadi baru disebutkan? 347 tahun 2022. Dicatat Bunda. Jadi pedoman implementasi kurikulum merdeka itu pada madrasah Raudatul Atfal itu nomor 347 tahun 2022. Kemudian lagi di sini nah, tentang pedoman tadi. Kemudian di sini Ulun ingin hanya secara singkat aja menyampaikan gambarannya ya. Nanti bunda-bunda juga akan pelatihan bimbingan teknis BIMTEK tentang IKM tersebut. Jadi sehubungan dengan KMA nomor 34 tahun 2022 tadi, itu diktum ke-1 adalah menetapkan pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ya, keputusan di dalam diktum tersebut. Nah, diktum kedua itu pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah sebagaimana yang dimaksud di dalam diktum ke-1. Nah, diktum ke-1 tadi merupakan acuan bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam strategi penyelenggaraan pembelajaran semua mata pelajaran di madrasah. Nah, jadi ada pengawas yang ditanyai lah. Jadi madrasah ini kan mencakup semua jenjang. Jadi ditanya, ada dulu ke Bang ini ada tahu dari teman-teman, ditanya, "Ian pengawas apa Bu?" Ya, pengawas RA ya. Inggih, ada pengawas RA. Sebenarnya pengawas madrasah. Madrasah itu juga termasuk IRA, MI, MTS juga MA. Nah gitu. Kalau jawabnya segitu kalau pengawas. Jadi kalau malu kalau ditanya pengawas apa Bu? Pengawas RA. Bukan RA aja, akan tetapi madrasah. Madrasah itu mencakup sudah semuanya. Baik, ulun teruskan di sini. Mungkin secara singkat saja. Ini ulun sampaikan dari tadi pelatihan. Ulun ambil powerpointnya aja, yang poin-poinnya aja menyampaikan ini. Kemudian dari KMA nomor 347 tadi tentang IKM,
di Raudatul Atfal. Yang ketiga adalah pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, memberikan pilihan, ada pilihannya. Yang pertama adalah madrasah menerapkan kurikulum 2013 dengan standar isi kompetensi inti. Nah itu KI, jadi bukunya kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar KD yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Nah itu termasuk di dalam membuat dokumen KTSP Bulah. Jadi itu kewajiban kepala madrasah membuat dokumen itu, bukan kewajiban guru. Nah jadi setiap tahun ingatkan, jangan lupa selalu membuat dokumen KTSP itu tersebut. Nah sesuai dengan maksudnya kondisi sekolah kita dan lembaga kita, bagaimana perkembangannya, kemudian profil-profilnya. Yang kedua di sini adalah yang keduanya adalah madrasah menerapkan kurikulum merdeka dengan standar isi dan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberikan keringanan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Nah, jadi sekolah itulah jadi setiap tahunnya itu selalu meningkat. Jangan itu aja. Jadi kita harus mencari kreativitas, kemudian inovasi, pembaharuan sesuatu yang baru. Jadi kita bisa mengembangkan madrasah kita di lembaga kita. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi guru-guru ini harus pandai teknologi, ya, IT harus. Kita kalau belajar bisa aja pun lah belajar dengan sungguh-sungguh, artinya seperti kita melihat handphone aja, HP itu. Nah, apalagi di laptop ini kita buka aja, nah, biar salah pokoknya dibukalah belajar. Ada niat untuk belajar. Jangan hanya operator aja yang menggawi, jadi setidaknya kita harus tahu juga masalah teknologi ini. Ya, perkembangan teknologi. Karena zaman kita selalu zaman globalisasi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian diktum yang keempat, yaitu implementasi kurikulum madrasah yang menerapkan kurikulum 2018 sebagaimana dimaksud. Diktum ketiga, nah standar isi kompetensi. Nah nanti itu karena belajar betakun kenapa apa standar isi, apa standar apa inti dan sebagainya. Kita harus tahu bujur-bujur, jangan didengar tapi tidak mau mempelajarinya. Nah, ulun teruskan, lanjut sajalah. Nah, jadi ini kita hanya mengenai di kurikulum merdeka di Raudatul Atfal saja. Kemudian ini ada beberapa yang keempat dan kelima. Nah, yang sini sedikit aja ulun menyampaikan lah. Kalau ulun menyampaikan secara panjang itu mungkin ada cukup waktunya. Karena kesempatan waktu di sini, karena berhubungan dengan apa terkait dengan tadi undangan, ulun lihat dibaca di KKRA itu tentang IKM tadi tersebut. Nah, yang kelima adalah implementasi madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga. Nah, jadi harus mengetahui tadi diktum. Yang kelima tentang teknologi, ya, standar isi dan capaian pembelajaran mata pelajaran selain pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Nah, ini bisa aja lah dikaitkan dengan di Raudatul Atfal, bahasa Arab juga ada. Kemudian misalnya itu nama-nama angka huruf Arab gitu. Nah, jadi ya disesuaikan dengan pendidikan agama dan lain-lainnya. Kemudian ya huruf hijaiyah, kemudian pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi.
Nah itu ada anunya, apa namanya, ada joknisnya. Nah jadi joknis kita sesuaikan. Nanti banyak lah kalau BIMTEK-nya sudah dilaksanakan, nanti materinya tidak hanya ini. Nah ulun nih secara anunya aja, secara global, secara umum aja ulun sampaikan. Yang keduanya adalah standar isi capaian pembelajaran. Maka pembelajaran pendidikan agama dan bahasa Arab mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Nah, itu sudahlah. Kemudian ada lagi yang nah kemudian sasaran pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah adalah satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran di madrasah. Nah, itu satuan pendidikan itu di lembaga bunda masing-masing, di sekolah lembaga masing-masing, ya, pendidikan pemangku kepentingan lainnya, dan itu yang mengelola pendidikan, yayasan pendidikan dan kepala sekolah tadi. Nah, ruang lingkupnya ini tadi ulun sampaikan secara umum, ruang lingkup pedoman implementasi merdeka pada madrasah. Yang pertama